Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat berupa nikmat Islam dan nikmat iman beserta hidayah, sehingga kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah ini. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang pasti pernah diajukan oleh setiap orang, oleh setiap manusia. Pertanyaan ini diajukan tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia tua ataupun muda, tidak mengenal derajat sosial, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Pertanyaan ini adalah, mengapa musibah terjadi pada dirimu? Atau mengapa guncangan beserta kepahitan hidup terjadi kepadamu? Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas apa itu musibah, mengapa musibah terjadi pada diri kita, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu musibah berasal dari kata as-sabr yang memiliki arti sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang mengenai, atau sesuatu yang kena tepat sasaran. Jadi ketika sebongkah batu dilemparkan oleh kita dengan sasaran sebuah botol dan batu itu menimpa botol, maka itu adalah musibah atau as-sabr, artinya tepat sasaran. Jadi musibah yang terjadi pada manusia, musibah yang terjadi pada diri kita, itu adalah sesuatu yang telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah salah menurunkan musibah ataupun goncangan di dalam kehidupan. Tapi Al-Quran bicara musibah tidak selalu berarti sesuatu yang negatif. Sejumlah ayat menceritakan kepada kita bahwa musibah Allah gunakan sebagai sesuatu yang terjadi pada manusia, sebagai sesuatu yang terjadi di alam dunia, baik sesuatu yang terjadi itu berupa kebaikan ataupun keburukan menurut manusia. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 Allah berfirman, dan tidaklah sebuah musibah, suatu musibah terjadi di alam dunia atau terjadi terhadap diri kalian, melainkan musibah itu telah tercatat oleh Allah di dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz jauh sebelum terjadi kejadian itu kepada diri kalian. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likailah tasawwala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apabila musibah itu berupa sebuah keberhasilan bagi kalian, maka janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam merasakan kebahagiaan. Tapi apabila musibah itu berupa kegagalan bagi kalian, maka kalian janganlah berlarut-larut dalam kesedihan terhadap musibah berupa kegagalan tersebut. Jadi di dalam firman Allah tadi, belum lagi di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah menceritakan bahwa yang dimaksud dengan musibah menurut bahasa Al-Quran adalah segala sesuatu yang terjadi di alam dunia atau segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam tata bahasa Indonesia, musibah seringkali mengalami denotasi berupa segala sesuatu yang menyedihkan, segala sesuatu yang mendatangkan kesedihan, segala sesuatu yang mengguncangkan bahkan merobohkan perasaan kita, sehingga kita merasa diri berada di dalam titik terendah sebagai manusia. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan awal tadi,
Mengapa Allah memberikan musibah? Dalam artian, mengapa Allah memberikan guncangan? Mengapa Allah memberikan kepahitan di dalam hidup kita? Tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan ke alam dunia, kemudian dia tumbuh, dewasa, bahkan menua, kecuali Allah akan sertakan kepada orang tersebut guncangan di dalam kehidupan. Yang miskin Allah guncangkan dengan kekurangan harta. Orang yang kaya Allah guncangkan dengan kejadian-kejadian lain, berupa hilangnya orang yang dikasihi, dikhianati, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun manusia yang lahir ke alam dunia yang tidak Allah berikan guncangan di dalam kehidupan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril shabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta dan jiwa serta buah-buah. Artinya Allah akan mendatangkan kepada manusia ujian-ujian berupa perasaan yang takut, kelaparan, berkurangnya harta, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, anak buah di tempat bekerja, kita bekerja mengkhianati kita, rekan-rekan kerja yang banyak salah menafsirkan pendapat-pendapat kita. Seringkali hal semacam itu mengguncangkan diri kita. Anak yang sedang kita sayang, istri yang kita sayang, usaha yang kita bina belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, tiba-tiba Allah datangkan guncangan pada kita. Anak kita meninggal atau diberikan penyakit yang berat, istri kita meninggal atau bahkan berkhianat pada kita dan meninggalkan kita, harta kekayaan musnah. Inilah kejadian yang sering mengguncangkan manusia. Bahkan masih di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-214 Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad dharra waz zulzil." Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga? Ayat ini diawali dengan kata am, sebuah istifham, sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi sebuah pertanyaan dari Allah yang menginformasikan kepada kita sebuah informasi penting. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka akan masuk surga? Allah tidak bertanya kepada kita apakah kamu masuk surga atau tidak, tapi Allah sedang memberikan informasi bahwa syaratnya masuk surga seseorang itu am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad dharra waz zulzil. Syarat seseorang masuk surga itu adalah akan Allah datangkan ujian kepada kita, sebagaimana ujian yang didatangkan kepada orang-orang sebelum kita. Masathumul ba'sa wad dharra waz zulzil. Mereka ditimpakan oleh Allah malapetaka. Allah berikan kepada mereka kemelaratan. Wazulzil, Allah berikan kepada mereka guncangan. Di dalam ayat yang lain, surat yang lain, Az-Zalzal, diartikan sebagai guncangan yang sangat hebat atau hari kiamat. Jadi ujian yang Allah berikan kepada manusia sebagai tanda bahwa seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datangnya kepada mereka kemelaratan, guncangan di dalam hidup yang membuat kita merasa bahwa titik terendah sebagai manusia telah sampai kepada kita hingga nyaris putus asa. Masih di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-214 tadi dilanjutkan, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, hingga seorang rasul, hingga rasul-rasul beserta orang-orang beriman yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Bayangkan, Rasul yang didampingi dengan orang-orang soleh menggugat dengan kalimat mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang kepada kita? Sehingga ketika di dalam hati kita muncul pertanyaan-pertanyaan atau gugatan semacam ini, itu sangat lumrah bagi kita sebagai manusia. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berada dalam titik terendah sebagai manusia. Hidupku penuh dengan pengkhianatan, hidupku penuh dengan kehancuran. Aku kehilangan banyak harta benda, aku dijauhi orang-orang yang aku cintai. Ini adalah perasaan yang sangat wajar bagi kita. Ala fa inna nasrullah
nasrullahil qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya pertolonganku sudah sangat dekat. Jadi ketika kita merasakan guncangan di dalam hidup kita, nyaris tak bisa kita kendalikan, ketika kita nyaris putus asa, bahkan dalam titik terendah kita ingin bunuh diri, itu pertanda bahwa pertolongan Allah sudah dekat kepada kita. Ala fa inna nasrullahil qarib. Jamaah kaum muslimin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musibah, guncangan di dalam hidup terjadi pada diri kita, janganlah kita berkata, mengapa ini terjadi pada diri kita? Tapi tanyakan kepada diri kita, hikmah apa yang bisa kita petik dari goncangan atau kepahitan hidup yang terjadi pada diriku ini. Jamaah kaum muslimin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah, guncangan di dalam hidup, pertanda Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing kita dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang jauh lebih baik. Seperti ranting pohon yang kering di musim kemarau, Allah turunkan hujan, kemudian dari ranting itu tumbuh daun-daun kecil, membesar kemudian berbunga. Seperti itulah guncangan dan cobaan yang Allah berikan pada kita, supaya kita bisa memasuki fase lain yang lebih baik daripada fase-fase sebelumnya. Jadi yang berhak kita tanyakan ketika musibah atau guncangan terjadi pada diri kita, hikmah apa yang bisa aku petik dari kejadian yang menimpa diriku ini. Barakallahu li wa lakum wa lisairil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, mengapa Allah memberikan guncangan hidup, kemelaratan, penderitaan beserta hal buruk yang kita rasakan, adalah supaya kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi ketika kita memiliki pangkat, jabatan, dan kekayaan, seringkali orang berkumpul pada kita, seringkali banyak orang datang kepada kita meminta bantuan. Dari pagi sampai malam tak henti orang mengunjungi kita. Namun di saat Allah mengambil harta kita, kita tak memiliki apa-apa lagi. Orang-orang lari dari kita, sehingga kita seringkali mengeluh dan berkata, ketika aku memiliki kekayaan orang-orang mengelilingi, tapi ketika aku sudah miskin, maka orang-orang lari meninggalkan. Ini adalah sebuah gugatan yang sangat salah, wahai ikhwan iman. Jadi ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita memiliki jabatan dan pangkat, orang-orang datang mengelilingi kita, artinya hanya kekayaan dan pangkat serta jabatanlah yang membuat kita menarik di hadapan orang-orang. Tapi di saat kita tidak memiliki lagi harta, pangkat, dan jabatan, apakah ada sedikit yang tersisa di dalam diri kita yang bisa dihargai oleh orang lain? Maka berbahagialah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, pangkat, dan jabatan, tapi senantiasa didatangi oleh orang-orang lain dikarenakan kearifan ilmunya, dikarenakan nasihat-nasihat serta kecerdasan, atau orang tersebut mendatangkan kebahagiaan dengan nasihat-nasihat. Jadi kita bisa tahu siapa diri kita yang sebenarnya di saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kita masih bisa bertolak pinggang, menegakkan dagu di saat kita tak memiliki kekayaan? Jangan-jangan kita runtuh, kita seperti hewan yang tidak memiliki jiwa di saat kita tak memiliki apa-apa lagi. Jamaah kaum muslimin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apa sikap seorang muslim ketika datang guncangan atau cobaan di dalam hidupnya yang seringkali kita sebut sebagai musibah? Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah menceritakan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiril sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar di sini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia berkata, inna lillahi, sesungguhnya diri kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kami semua akan kembali. Jadi hakikatnya kekayaan kita itu adalah milik Allah.
anak kita, istri kita, orang-orang dekat kita, pangkat, jabatan, rumah dan lain sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Besok, lusa, minggu depan, atau bahkan nanti sore Allah akan mengambil apa yang ada di dalam diri kita, maka itu adalah hak Allah atas apa yang Allah miliki dan titipkan kepada kita sendiri. Sehingga Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijadikannya Umar bin Khattab menjadi khalifah bukan karena dia hebat, tapi dikarenakan Allah memberikan amanah kepadanya. Besok atau lusa Allah mengambil amanah sebagai khalifah dengan cara yang indah ataupun dengan cara yang menyakitkan. Umar bin Khattab telah berrela hati apabila jabatan khalifah ini. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah kedua ini, khatib akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku sebuah doa yang apabila musibah atau kepahitan hidup terjadi, maka kami atau aku disuruh untuk berucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha. Ya Allah, tetapkanlah pahala atas penderitaan yang terjadi kepadaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dari diriku. Seringkali kita membayangkan ketika usaha kita maju, kita mengingatnya hati menjadi sedih. Apakah mungkin kita bisa memiliki usaha yang lebih maju lagi? Ketika kita membayangkan anak yang kita cintai sakit atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berpikir, apakah anakku bisa sembuh lagi atau anakku ada pengganti? Ketika istri dan yang berkhianat kepada kita, kita seringkali berpikir, apakah Allah akan memberi ganti yang lebih baik? Begitupun yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Suatu ketika suaminya yang meninggal yang bernama Abu Salamah, Ummu Salamah melantunkan doa tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha. Sedikit ada keraguan di dalam hati Ummu Salamah. Apakah betul di Madinah ini ada laki-laki yang jauh lebih baik dari Abu Salamah? Dia laki-laki yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan tidak pernah keras kepada anak dan istrinya. Ummu Salamah di tengah keraguan tetap menyampaikan doa tersebut. Kemudian Allah mengabulkan doa Ummu Salamah. Kemudian datanglah laki-laki yang paling agung yang ada di alam dunia, yaitu Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah dan menjadikan Ummu Salamah sebagai istri. Jadi janganlah kita berputus asa atas rahmat Allah. Segala sesuatu kepahitan hidup, guncangan hidup yang datang pada kita, kehilangan harta benda, keluarga dan lain sebagainya, berdoalah kepada Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha. Ya Allah, tetapkanlah pahala atas kepahitan yang terjadi pada diriku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Jemaah kaum muslimin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak membebankan pada kita beban yang tidak sanggup bagi kita untuk memikulnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilham agar kita maulah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mau melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma amin bi rahmatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum